Lontara Attorolo Ribone bagian 3. Lasaliu Karempalua. Puatta mulai pandang itu adalah paman dari junjungan kita, Baginda Karempalua. Baginda Karempalua memang sudah memegang tampuk kerajaan selagi pamannya masih hidup. Baru semalam sesudah kelahirannya, tahta kerajaan di Bone sudah diwariskan kepadanya. Sekaligus dilantik sebagai raja pada saat itu juga. Baginda Toswali menjadi penasihatnya, sedangkan Tosalawaka menjadi mangkubumi. Jikalau ada masalah yang berat diputuskan oleh Dewan Peradilan, maka dilimpahkan ke istana dan di sanalah dibicarakan. Toswali yang memangku sang Baginda Raja yang masih bayi pada saat kedua belah pihak yang bertikai memberikan keterangan. Kemudian Tosalawaka yang mengatasi pembicaraan kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun orang yang memangku sang orok Baginda Raja itulah yang berwenang menetapkan kesalahan negeri serta kebenarannya. Disebutkan pula putusan bicaranya sang Baginda Raja. Ketika Karempalua sudah dewasa, beliau sudah mendampingi wanita. Barulah ia pergi ke Palaka untuk bertemu dengan ayah bundanya. Di tempat itu ia menerima warisan. Pada waktu itu pula ia mendapat warisan dari ayahandanya berupa pasar di Palaka. Kemudian dipindahkannya pasar Palaka ke Bone. Sejak itu orang-orang pun mengunjungi pasar di Bone. Pada saat kepergiannya ke Palaka itu, ia dinikahkan oleh orang tuanya. Ia dijodohkan dengan saudara misannya yang bernama Wek Tenrirompo, putri mahkota dari Baginda Raja Pacing. Dia menitiskan anaknya yang bernama Wek Benrigau Demaroa, nama panggilannya, alias Makkalepie. Ia dikenal pula sebagai Bisurila Lempili. Dia dinobatkan menjadi raja di Majang dan disitulah rakyat Bukaka disertakan padanya. Sebagian daripada rakyat Bukaka dibawa menetap di Majang. Baginda Ratu Makkalepie itu pula lah dibuatkan istana ratu di Majang. Baginda Ratu Makkalepie itu pula lah dibuatkan istana Ratu Majang Saulampe Ribone, lalu disebut Lawelareng, menjadi nama gelar panggilan pula bagi Baginda Ratu Makkalepie Puatta Rilawelareng. Adapun junjungan kita Baginda Karempalua terpuji karena kuat, terpuji pula sangat prihatin, terpuji pula rajin bercocok tanam, terpuji pula pemurah, namun tidak terkenal sebagai orang pintar. Beliau tidak teratasi keberaniannya. Konon kabarnya sejak mulai kelahirannya memang tidak pernah terkejut. Sampai kepada masa tuanya ia tidak pernah merasakan yang disebut kaget. Dia pula lah raja yang mengirimkan utusan membawa pesan kepada pihak musuh manakala ia bermaksud menyerang lawannya. Sebab yang namanya aturan pertempuran memang dianut para raja-raja terdahulu yang termuat dalam Galigo. Inilah Karempalua yang memerintah ketika dibuat panji-panji yang berwarna merah. Dua di bagian sebelah kiri warong-poronge, sebuah di sebelah kanannya. Rakyat Bone pun membagi diri menjadi 3 kelompok. Sekelompok bernaung di bawah panji warong-poronge. Adapun mereka yang bernaung di bawah warong-poronge ialah orang Majang, orang Matuanging, orang Palengoreng, orang Malari. Matua Majang lah yang membawanya. Adapun yang bernaung di bawah Celae yang terletak pada sisi sebelah kanan warong-poronge ialah orang Pacing, orang Tanete, orang Lemo-Lemo, orang Masale, orang Macege, orang Bilawa. Sedangkan Kajau Ciu berwenang membawa atau menyimpannya. Adapun yang bernaung di bawah Celae yang terletak pada sisi sebelah kiri warong-poronge ialah orang Waraseng, orang Ujung, orang Cina, orang Kanila, orang Padacengah, orang Madello. Kajau Araseng lah pembawanya. Adapun Arumpone senantiasa berpindah-pindah, berkeliling memberikan petunjuk atau pembinaan. Junjungan kita Karempalua menaklukkan Palengoreng serta Anrowiring. Beliau pula yang menaklukkan Mele, Corawali, Apala, Bakke, Tanete, Atas Salo, Soga,
Lampoko, Limuape, Bulu Rata Salo, Palimpu, Lompu. Dia pula mangkok atau raja menyatukan Bone dan Palaka. Kemudian Palaka pun menjadi kerajaan bawahan dari Bone. Datanglah 5 penua, Alau-Ale menggabungkan negerinya di Bone. Datang pula penguasa di Babawe yang bernama Laten Riwasu menemui cucu mantunya, sekalian menggabungkan negerinya menyatukan Bone dan Babawe. Jadilah Babawe kerajaan bawahan dari Bone. Datang lagi Raja Berebok menggabungkan negerinya di Bone. Jadilah Berebok sebagai kerajaan bawahan dan naungan Bone. Datang pula Raja Patiro menggabungkan negerinya, maka jadilah tanah Patiro sebagai bagian dari wilayah kerajaan Bone. Datang pula bernaung Raja Ureng, Pasempek menggabungkan diri dan jadilah ia sebagai anak kerajaan bawahan dari Bone. Tiba pula lah Raja Kaju yang bernama Laten Ribali menggabungkan negerinya di Bone, maka ia pun didudukkan sebagai kerajaan Palili atau kerajaan bawahan. Pada saat itu juga Raja Kaju mengajukan pinangan terhadap putri baginda Raja Bone yang bernama Makalepie. Tidaklah aku menjadi kualat yang bernama Wek Bandregau. Maka pinangan Raja Kaju pun diterima dengan baik. Maka Raja Kaju pun kembali ke negerinya. Nanti dari negerinya Kaju itulah ia kemudian datang menikah di Bone. Maka jadilah suami istri Raja Kaju yang bernama Laten Ribali dengan putri Raja Bone yang bernama Makalepie. Berdatanganlah raja-raja menggabungkan dirinya di Bone. Datang pula lah segenap kerajaan Aserai Bate, Ratangale, serta Aserai Bate Rewangale untuk menggabungkan diri dengan Bone. Maka kerajaan Asrabate Ratangale dan Asrabate Rewangale itu pun menjadi anak dalam kerajaan Bone. Dalam masa pemerintahan Karempaloaklah orang-orang Bone membuat benteng di sekeliling Bone. Beliau seorang raja yang amat menghormati orang tuanya, serta dialah raja yang membebaskan hamba sahaya yang dimilikinya. Mereka ditempatkan di Panyula, kemudian disebut pula sebagai orang-orang Panyula. Adapun hamba sahaya yang diperolehnya selama menjadi raja ditempatkannya di Lapeno. Maka orang-orang penduduk Panyula dan penduduk Lapeno itulah yang berkewajiban menyiapkan ikan. Mereka pula berperan sebagai tukang dayung apabila Raja Bone bepergian dengan perahu. Mereka pula lah yang mengusung tandu apabila baginda Raja Bone bepergian dengan berjalan kaki. Ketika Raja Bone sudah menjalankan pemerintahan selama 72 tahun, maka dikumpulkannya lah segenap penduduk Bone dengan seluruh kerajaan bawahannya. Lalu beliau berkata, "Adapun maksud saya mengumpulkan kalian ialah rasanya saya sudah tua. Saya pun sudah lemah, akan tetapi saya ingin melihat kalian bersatu padu." Sesudah itu, segenap rakyat Bone pun mengiyakan. Maka rakyat pun sepakat menetapkan hari saat yang dianggap baik. Setelah tiba hari yang ditetapkan, maka rakyat pun berkumpul dan warung-porongnya dikibarkan. Setelah itu, para tamu dijamu bersama-sama. Setelah para tamu selesai bersantap, berkatalah Raja Bone, "Saya bermaksud pula menyampaikan kepada Anda semua bahwa putriku yang bernama Webenrigau Kurste untuk memerintah di Bone apabila saya mangkat. Kepadanya pula kuserahkan perjanjian yang pernah kuterima dari junjungan kita Baginda Mulai Pandreng." Sesudah itu, rakyat pun bubar. Hanya semalam setelah menyampaikan pesan, kemudian raja jatuh sakit, yang akhirnya mangkat junjungan kita Baginda Raja Karempalua. Beliau menitiskan malajang ngeri Cina. Setelah Baginda Raja Karempalua wafat, Makalepie memerintah di Bone. Dialah yang dipesankan oleh ayahandanya. Bersambung.